Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, para ayah, para bunda, para pecinta Al-Quran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, Pemurah yang memberikan berbagai karunia. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, berikan kemampuan kita untuk menjemput berbagai peluang kebaikan, termasuk diantaranya adalah mempelajari Al-Quran dan hal-hal yang terkait dengannya. Tanpa terasa di sesi kelima ini, pada kesempatan kajian Quranic Study Series dalam program Pustaka Asa, kita sampai pada serial yang ke-55. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Waqfu wal Ibtida. Apa itu? Yaitu kita mengetahui kapan saatnya kita diperbolehkan berhenti di dalam membaca ayat Al-Quran dan di mana kita memulai bacaan pertama kalinya. Jadi kadang kita nafasnya terbatas ya, sehingga ayat yang tersedia cukup panjang. Bagaimana cara kita menghentikan bacaan kita dan memulai kembali? Sekedar memberikan review saja, kita sudah pernah membahas beberapa hal ini di sesi yang kelima, hal lifestyle, kemudian penciptaan nyamuk, Al-Asma Al-Husna, kemudian ada Fawatihus Suwar, ada Khawatimus Suwar, dan pada serial yang terakhir kita membahas tentang tertib An-Nuzuli atau metodologi tafsir kronologis, dan saat ini kita akan membahas tentang Al-Waqfu wal Ibtida. Kisi-kisi kajian kita adalah kita membahas definisi dulu, kemudian macam-macamnya, dan hukumnya, lalu kemudian ada beberapa contoh terapannya. Mudah-mudahan dalam 3 segmen kita bisa menyelesaikan. Sahabat Asa, pertama definisi wakaf itu seperti apa? Al-wakfu ini secara bahasa berarti menahan, mengisyaratkan berhenti pada sesuatu. Lalu al-wakfu ini secara istilah berarti terputusnya suara di akhir kalimat atau akhir kata dalam waktu tertentu untuk mengambil nafas atau dengan niat memulainya lagi. Nah, bedanya dengan sakta, sakta itu berhenti tetapi kemudian tanpa mengambil nafas. Ya, jadi kita ada kalanya berhenti tapi nggak ngambil nafas. Nah itu beda. Al-wakfu itu betul-betul berhenti dan ngambil nafas. Kalau sakta itu berhenti tapi tidak mengambil nafas. Sebaliknya, kalau tidak berhenti itu disebut dengan wasal, artinya bersambung. Nah, al-waqfu wal ibtida adalah ilmu cabang dari ulumul Quran dan qiraat yang mempelajari cara membaca Al-Quran pada pemberhentian-pemberhentian tertentu, serta cara memulai bacaan yang baru ketika seseorang kehabisan nafas. Tujuannya agar supaya bacaan Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, serta tidak mengubah makna ayat-ayat Al-Quran jika berhenti pada pemberhentian yang kurang tepat. Ya, ini penting karena berhenti salah ya artinya bisa bisa berbeda. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, faktor alami pada manusia yaitu keterbatasan nafas. Seseorang yang sedang membaca Al-Quran mesti mengatur cara berhenti pada bagian tertentu sehingga bacaan tetap bisa difahami ya oleh orang yang dengar ya. Nah, yang kedua, demi menjaga makna ayat Al-Quran atau sebuah ungkapan agar tidak berubah dari arti yang sebenarnya, karena wakaf atau berhenti pada penggalan kalimatnya sudah sesuai yang tepat ya. Nah, para ulama sepakat bahwa ilmu al-waqf wal ibtida dalam bacaan Al-Quran ini sangat penting. Ilmu yang harus diketahui oleh setiap pembaca Al-Quran. Begitu pentingnya waqful ibtidah dalam baca Al-Quran ini, para ulama mengatakan ini ada perkataan Abu Hatim As-Sijistani dikutip oleh Al-Qastalani dalam karyanya, "Man lam ya'riful waqf lam ya'riful Quran. Man lam ya'rif al-waqfa lam ya'rif al-Quran." Siapa yang tidak mengetahui pemberhentian di mana dia harusnya berhenti ya dia
nggak memahami Al-Quran. Nah ini bacaan Al-Quran itu yang pertama sumber utamanya adalah talaki dari Rasulullah. Dan talaki dari Rasulullah itu ada 7 cara baca. 7 cara baca ini tentu tidak sama dengan 7 kiroat ya. Tetapi 7 cara baca ini turunannya itu nanti bisa kita lihat dari adanya 7 kiroat atau 10 kiroat atau 14 kiroat dan lain sebagainya. Nah, zaman dulu Al-Quran itu tidak ada titik atau syakalnya. Tapi sekarang sudah dimudahkan ada titik, ada syakal. Kapan dibaca A, kapan dibaca I, kapan dibaca U, kapan ini baca ba, ini non, ini tak. Nah, itu sudah ada titik, sudah ada syakal. Sudah mengalami perkembangan. Nah, ayat juga demikian. Dulu mungkin tidak ada titik komanya. Sekarang ayat itu sudah ada simbolnya ayat 1, ayat 2. Lebih memudahkan. Nah, al-waqaf ini satu di antara dari sekian eh, yang lazim harus diketahui pada membaca Al-Quran. Karena kaidah pemberhentian, saya berhenti di mana? Ya, kita naik bus saja ada haltenya ya. Tentu ini juga supaya indah, tentu kita perlu paham al-waqfu wal ibtida. Nah, misalnya sebagai contoh, dhawabit al-waqf tidak boleh berhenti pada mudhaf, harus disertai mudhaf ilaih. Tidak boleh berhenti pada mubtada tanpa kabar. Tidak berhenti pada mausul tanpa silahnya. Tidak berhenti pada kasam tanpa menyertakan jawabul kasam. Tidak boleh berhenti pada kana. Ya, misalnya innallaha kana sami'an basira misalnya. Nah, tidak boleh innallaha kan gitu. Jadi tanggung gitu tidak tahu. Dan tidak boleh berhenti pada istifham pertanyaannya. Ini salah satu doabit ya. Eh, ada beberapa buku yang kita bisa ambil sebagai referensi. Misalnya Syaibah bin Nassa al-Madani al-Kufi atau ini punya buku ya, ada juga Abu Amir al-Mazini al-Waqf al-Ibtida, Abu Aus al-Hamadani al-Waqf al-Ibtida juga, Abu Said bin Khalifah Waqful Quran al-Azim, As-Sajawandi Ilal al-Wuquf, lalu ada Al-Ja'bari Wasl al-Ihtida fi al-Waqf wal-Ibtida. Kemudian ada juga buku Al-Wuquf wal Ikhtilaf fil Ayat. Ada Abu Zakaria Al-Ansari Al-Muqsid li takhsis ma ma al-mursyid. Jadi ini ada juga beberapa buku ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan masuk kepada macam-macam wakaf. Tapi tentu sahabat Asa, sebelum ke sana kita break sejenak dengan mendengarkan dan melihat yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, kita lanjutkan macam-macam wakaf di sini ya, dari sisi fungsinya ya di sini ya. Jadi ada beberapa macam. Kita lihat dari sisi fungsinya, sahabat Asa. Ada yang disebut dengan wakaf ikhtibari, yaitu cara berhenti pada bacaan Al-Quran saat ujian. Nah, saat ujian ini di depan guru. Nah, kalau kurang tepat nanti bisa dibenarkan. Ada wakaf itu ittirari, yaitu berhenti pada Al-Quran pada kondisi terpaksa. Nggak bisa nafas, tiba-tiba batuk misalnya, atau lupa misalnya. Saya lagi ngapal misalnya, untuk sampai ini terusannya apa, berhenti. Nah, jika makna tak sempurna, dia mesti mengulangi kata sebelumnya. Jadi kalau kata-katanya nggak sempurna ya setelah berhenti dia dia mengulangi lagi beberapa kata, 1 atau 2 kata. Ada wakaf ta'limi, cara berhenti pada bacaan Al-Quran dengan maksud mengajarkan, mengenalkan.
Jadi kalau ada sesuatu yang ditekankan, berhenti di situ dengan catatan adalah ini adalah untuk mengajari, ya, mengajarkan ta'limi. Ada intizari, berhenti bacaan Al-Quran dengan maksud menunggu bacaan qiraat. Biasanya dipakai oleh qari yang membaca berbagai qiraat dan wujuh. Ya, bacaannya banyak ya, terutama pada saat baca mujawwad ya dilakukan. Ada wakaf ikhtiari, cara berhenti pada Al-Quran tanpa sebab-sebab terdahulu, murni pilihan qari. Biasanya dipergunakan dalam seni baca Al-Quran, menyesuaikan irama dan nada bacaan agar sesuai dan pas selaras dengan yang diinginkan. Nah ini dari macam fungsinya berarti ada 5 ya. Ada ikhtibari itu ujian, itirari karena terpaksa tadi itu ya. Ta'limi pembelajaran, intidhari menunggu. Sekarang ada pembagian wakaf, jenis wakaf yang ini pada jenis langsung ya. Jadi kalau tadi itu fungsinya, ini langsung jenis-jenisnya. Nah, Ibnu Ambari membagi menjadi 3. Ada wakaf namanya tam, sempurna, hasan, baik, dan kopi jelek. Abu Ja'far An-Nahas membagi 7. Ada tam, ada hasan, ada kafi salih, ada jayid, ada bayan, ada kopi. Tadi 3, ini 7. Nah, lalu ada yang lebih moderat, Abu Amr Ad-Dani membagi menjadi 4. Ya, ada tam, ada kafi, ada salih, dan ada qabih. Lalu ada juga para ulama membagi sampai 8. Nah, secara umum sebenarnya kalau dari beberapa yang tadi disebut itu wakaf secara umum dibagi menjadi 3, sempurna, baik, dan buruk gitu ya. Nah, sempurna itu ya wajib dia berhenti di situ. Lalu baik itu dianjurkan untuk berhenti. Sedangkan kopi itu tidak dianjurkan berhenti di tempat tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, baik kita kita bahas sekarang satu-satu. Wakaf tam. Wakaf tam ini wakaf yang sempurna, yaitu mewakafkan atau memberhentikan bacaan yang dibaca secara sempurna, tidak diputus di tengah-tengah ayat atau bacaan atau dan tidak memengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan setelahnya dan sebelumnya. Itu wakaf tam ya. Jadi ini sempurna dan biasanya berhenti di situ wajib. Lalu ada wakaf kaf, memadai, yaitu mewakafkan, memberhentikan pada satu bacaan secara sempurna, tidak memutus di tengah ayat, ya. Namun ayat tersebut masih punya kaitan dengan sesudahnya. Nah, ini disebut kaf. Hasan, yaitu wakaf yang baik, yaitu mewakafkan bacaan atau ayat tanpa memengaruhi makna atau arti. Namun bacaan tersebut masih terkait dengan bacaan sesudahnya. Nah, ini hampir mirip dengan wakaf kafi ya. Ya, makanya ada yang menyatukan. Sebaliknya ada wakaf yang qabi yang buruk, yaitu mewakafkan, memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat. Ayat ini harus dihindari. Nah, wakaf seperti ini harus dihindari karena terkait dengan makna yang akan berubah kalau tidak sesuai. Nah, ini yang kita ambil adalah yang moderat ya, tidak 3, tidak juga 8 atau 7, tapi yang kita ambil macam-macam wakaf berdasarkan pembagian dari Abu Amr Ad-Dani tadi ya. Nah, jadi kalau kita mengenal macam-macam wakaf dari sisi hukumnya, kalau yang pertama tadi mengenal macam-macam wakaf dari eh, fungsinya, maka kita kenal wakaf ini dari sisi hukumnya. Wakaf itu sempurna, lalu wakaf itu hasan, baik ya. Ada wakaf itu kafi, ada wakaf itu kafi. Atau kalau mau dibagi 3 ya sempurna, baik sama buruk gitu ya. Nah ini kafi dengan hasan ini hampir memadai. Dan nanti kalau di breakdown dalam susunan mushaf akan menjadi berbeda. Nah ini kita akan masuk kepada alamatul waqf fil Qur'anil Karim. Nah, kita akan masuk pada tanda wakaf. Nah, kalau kita masuk ke mushaf yang ada di Indonesia,
yang diterbitkan oleh berbagai penerbit tentunya mendapatkan eh, tashih dari Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran LPMQ Kementerian Republik Indonesia, maka kita bisa melihat ada 6 jenis wakaf di sini. Nah, yang ada mim, kalau kita lihat mim itu berarti disebut dengan wakaf lazim. Lalu ada la, itu disebut dengan wakaf yang mamnu. Ya, ada jim, itu disebut dengan wakaf jaiz. Ya, nanti ada salah, itu wakaf yang dibolehkan, ya, tapi lanjut lebih bagus. Ada qala itu ya, wakaf yang dibolehkan tetapi berhenti lebih bagus. Lalu ada yang disebut dengan mu'anaqah, yaitu ada titik tiga di dua tempat. Nah ini berhenti pada salah satunya, bukan di dua-duanya. Nah, tentu ini masing-masing memiliki kekhasan ya. Eh, kita akan membahas lebih detail insya Allah nanti ya. Ini singkat saja tadi di Musaf tadi itu berarti kalau ada tanda la jangan berhenti. Kalau ada kata-kata salah lebih baik diteruskan ya. Kalau ada jim boleh berhenti dalam bacaan. Lalu ada mu'anaqah atau ta'anuk berhenti pada salah satu tanda. Kemudian mim wakaf lazim ini harus berhenti di situ dan ada qala al-waqf aula, tadi salah al-wasl aula, di sini lebih baik berhenti, kalau di atas lebih baik diteruskan. Nah, insya Allah kita akan lebih detailkan lagi dan perbandingan antara mushaf yang ada di Republik Indonesia dengan mushaf yang ada di Madinah dari sisi wakafnya. Insya Allah kita akan lihat setelah jeda berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik sahabat Asa, para ulama ini punya pandangan berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan bahwa wakaf ini termasuk masalah istihadi, berbeda dengan urutan ayat ya. Karena ijtihad itulah ada perbedaan para ulama. Nah, jumhur ulama berpendapat berhenti dari ayat itu dianjurkan setiap ayat ya. Dari riwayat Ummu Salamah misalnya, di setiap ayat dalam baca Al-Fatihah Rasulullah itu berhenti mengambil nafas. Ibnu Asyur menambahkan bahwa pemberhentian di akhir ayat itu menunjukkan juga kemukjizatan karena irama dan nada bacaannya khusus ya. Nah, kita bisa juga nanti kita lihat karena nanti ada beberapa berhenti tapi nggak ngambil nafas. Itu yang disebut dengan sakta atau saket tadi itu ya. Nah, ada mazhab lain yang pemberhentian di akhir ayat ini sama saja di tempat lain. Jadi berhenti itu mau di akhir ayat, mau nggak di akhir ayat itu kan ada kaidahnya. Jadi diperhatikan struktur kalimatnya saja gitu. Terkait atau tidaknya. Nah, sekarang kita masuk kepada perbedaan dan contoh terapan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Pada permulaan adanya mushaf, sebagaimana kita tahu, itu nggak ada titiknya ya. Ketika udah dicetak, ada pembaruan, seni tulis atau rasem, maka sudah mulai tambah macam ya aksesorisnya untuk mempermudah bacaan ya. Dan kemudian kalau diterbitkan berarti ada lajnah pentasi mushaf di setiap negara, punya otoritas ya. Nah, kita bisa lihat di rujukan mushaf Indonesia itu 7 ini ya, ada Al-Itqan, ada Lataiful Bayan, ada Manahilul Irfan, ada Jami'ul Bayan fi Ma'rifat Rasulul Quran, punyanya Hendawi, kalau mushaf Republik Indonesia tahun 60, lalu mushaf Kudus ya, dan mushaf terbitan Mesir, Saudi, dan Pakistan. Ini rujukan mushaf standar di Indonesia. Dan standar Saudi itu ada 5, Al-Muqni,
fi ma'rifat al-marsum masahif ahlul amsar. Ini Abu Amr Usman Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani. Lalu ada Mukhtasar At-Tabyin fi Hija At-Tanzil kayak Abu Dawud Najah. Lalu ada Al-Muhkam fi Nuqat Al-Masahif karya Abu Amr Ad-Dani, Abu Amr Usman Ad-Dani ya. Ini juga ada At-Tiras Al-Dhabt karya Imam At-Tanasi dan Lataiful Bayan Rasmul Quran juga. Nah, kita lihat ada bedanya di dalam wakaf. Kalau eh, pada Republik Indonesia, tanda wakaf lah itu disebut sebagai simbol larangan berhenti. Kalau di Mushaf Saudi, la itu tidak ada. Jadi kalau Mushaf Republik Indonesia itu ada 6 tanda wakaf, kalau Mushaf KSH itu ada 5 tanda wakaf saja. Nah, kita bisa lihat nanti ya perbedaannya. Ini di sini kita ada perbedaan jumlah wakaf pada surat Az-Zumar misalnya. Kita lihat di ayat ketiga ketika disebut di situ ala lillahi dinul khalis. Kalau di Mushaf Indonesia itu qala di situ ya. Di Mushaf Saudi itu jais jim. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Nah, di sini wakaf lazim ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wakaf aula di Saudi diteruskan ya. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nah, ini sama. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. لو أراد الله أن يتخذ ولدا إلا اصطفى مما maaf salah. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Di sini lam kalau di Mushaf Republik Indonesia ya. Kalau di Saudi di situ jim. Subhanah. Subhanahu. Jadi wasal aula di Saudi. Kalau di Indonesia wakaf aula. Subhanah. Huwallahul wahidul qahhar. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Jais di sini. Di Saudi wasal aula. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Nah, di sini tidak. Di sini di Indonesia terus di situ salah ya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma illa huwal azizul ghaffar. Nah, ini kita bisa lihat kalau di Mushaf Saudi itu ada 8 ya, itu tadi kurang satu dan di Mushaf Indonesia ada 9, ada sedikit perbedaan. Dan ini istihadi ya, jadi tidak. Nah, kita lihat dalam terapannya misalnya di sini ya. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 26. Nah, itu tadi lazim ya. Kemudian di larangan wakaf tadi. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Jadi dilanjutkan. Jadi fitnah di situ tidak berhenti. Ya, sekalipun sebenarnya kalau dari sisi makna di situ bisa berhenti, tetapi kalaupun berhenti diulang dari sebelumnya karena aslinya dilarang berhenti di situ. Ya, ini ada di al-wasl dan atau al-waqf aula. Kita membaca sholat atau qala pada mushaf KSH dan juga pada mushaf Republik Indonesia. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 7 di situ ya.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pada mushaf Republik Indonesia berhenti di situ. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bisa membaca, apalagi kalau tidak lazim dan tidak wakaf yang dilarang, kita bisa berhenti di mana saja, tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan bacaan kita. Kalau misalnya nih, kita nggak kuat berhenti di sini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nggak kuat kan? Berarti tinggal ngulang. Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Gitu. Jadi bisa diambil sebelumnya. Nah, ini contoh wakaf ta'anuk misalnya berhenti pada salah satu tanda. Ini konsekuensi pada maknanya ya. Misalnya pada surat Al-Maidah ketika Bani Israel dihukum oleh Allah karena menolak masuk Palestina. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Berhenti di sini boleh. Atau qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Di sini juga boleh. Yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Jadi ini kalau kita baca muharramatun alaihim, maka tanah suci Palestina itu diharamkan bagi Bani Israel selama-lamanya. Dan mereka pertama tersesat 40 tahun. Tapi kalau kita baca misalnya, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah, diharamkan Palestina itu selama 40 tahun karena setelah itu mereka memasuki negeri Palestina. Jadi ini sekalipun nanti dalam tafsirnya juga bisa dikombinasi tetapi pada pemaknaan berbeda ya. Nah, ini ada sakta. Sakta itu berhenti tapi tidak dibaca. Ya, kita ambil yang di kedua mushaf ya, sama ya misalnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, ini sakta. Tanda saktanya berbeda ya antara KSA yang atas dan ya antara Mushaf Republik Indonesia yang bawah. Jadi dua-duanya sakta. Itu bal berhenti tapi nafas gak diambil. Atau juga di dalam surat Yasin ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Kalau nggak kuat ya. Jadi sakta itu berhenti tapi nafas nggak diambil di situ. Nah ini maka kita ambil ya sebuah pembelajaran. Al-waqfu wal ibtida itu bukan hanya sekedar seni, tapi ini ilmu. Ilmu kapan kita berhenti, kapan kita memulai bacaan dengan nafas yang baru. Dan macam-macam fungsinya, tadi kalau dibagi berdasarkan fungsinya itu ada yang ujian, ada yang terpaksa, ada yang pembelajaran, ada yang menunggu, ada yang memang itu eh, tuntutan dari seni bacaan. Nah, yang kita pakai adalah jenis wakafnya tadi karena berdasarkan hukum ya, sempurna apakah dia baik ataukah buruk. Nah, kalau kita melihat ada perbedaan antara mushaf yang kita bandingkan pada kesempatan kali ini adalah mushaf Republik Indonesia dan mushaf standar Saudi, maka itu sifatnya istihadi karena para ulama menganggap ini juga adalah istihad. Sahabat Asa, kebersamaan kita harus berakhir karena waktu juga. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan wawasan yang bisa bermanfaat di dalam menuntun kita membaca Al-Quran dengan lebih sempurna lagi, sehingga kita bisa tahu kapan, oh ini ada tanda-tanda sama seperti halnya rambu-rambu lalu lintas, kita mengetahui, oh ini dilarang parkir, oh ini tidak boleh berhenti di situ, oh di sini lampunya tandanya apa, dan sebagainya. Ini kita tahu, maka demikian juga pada saat kita baca Al-Quran, ada rambu-rambunya, ini akan memperindah interaksi kita dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan tentu keterbatasan Al-Fakir dalam menyampaikannya. Kita cukupkan untuk sesi kali ini. Insya Allah kita sambung pada sesi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.